Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan juga sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Para petani Kabupaten Rokan Hilir Riau kembali mendatangi perkebunan milik perusahaan sawit. Mereka meminta hak 20% lahan dari luas 12.000 hektar yang dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan membawa spanduk berisikan kecaman, belasan petani kelapa sawit anggota Koperasi Sinembah Jaya Abadi menuntut perusahaan kelapa sawit yang ada di wilayah Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Riau memberikan haknya. Masa mendesak Bupati Rokan Hilir segera memerintahkan PT Agung Mas Raya untuk membangun kebun plasma seluas 20% dari total luas hak guna usahanya seluas 12.000 hektar kepada masyarakat Kota Lama. Perusahaan ini secara kontak kenyataannya yang berhak mengukur adalah BPN. Tapi kita tahu di lapangan satu blok itu adalah 30 hektar kurang lebih. Jadi sekian hektar. Jumlah perusahaan notabene yang terikat, yang tertulis oleh BPN 13.900. Jadi kalau 13.900 dia layak menerima minimal 2.600 hektar. 2.600 untuk masyarakat yang harusnya hak masyarakat yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Masa meminta Polres Rokan Hilir memfasilitasi mediasi antara warga dengan perusahaan agar tidak terjadi aksi anarkis dan dapat diselesaikan secara damai. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. 4 rumah semi permanen di Kelurahan Bangkok, Kabupaten Merangin Jambi Selasa malam ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat api pembakaran sampah yang menyambar dinding rumah yang terbuat dari kayu dan langsung membesar. Api dengan cepat membakar 4 rumah semi permanen yang berada di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangkok, Kabupaten Merangin Jambi pada Selasa malam. Api pun semakin membesar karena sebagian bahan bangunan rumah terbuat dari kayu, sehingga api dengan mudah melahap seluruh bagian rumah. Dugaan sementara api yang membakar 4 bangunan semi permanen tersebut berasal dari tempat pembakaran sampah yang ditinggal saat api berkobar. Sementara itu pemirsa, banjir bandang menghantam Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Selasa sore. Banjir bandang mengakibatkan belasan rumah rusak berat dan rusak ringan serta mengakibatkan puluhan hektar lahan pertanian rusak. Saat ini warga korban banjir bandang membutuhkan tenda dan makanan siap saji. Sejumlah pelajar sekolah dasar di Dusun 4 Kecamatan Gunung Labuhan, Lampung harus bertaruh nyawa dengan bergelantungan di tali baja untuk berangkat ke sekolah. Jembatan gantung yang biasa dilalui para pelajar ini rusak diterjang banjir dari luapan sungai Uai Besai pada 10 Maret lalu. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 30 meter dan lebar 1,5 meter tersebut sudah terlepas dan hilang terbawa air, menyisakan hanya kawat baja saja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Kondisi jembatan ini memang sangat mengkhawatirkan pemirsa, sebab dibangun pertama kali pada tahun 1982 dan baru diperbaiki 1 kali pada tahun 2012 silam. Kemudian tim Jatan Ras Polda Bangka Belitung dan juga Polres Bangka Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap anak perempuan yang berumur 8 tahun oleh tetangganya sendiri. Rekonstruksi dilakukan di kawasan perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini dibunuh secara sadis dengan luka robekan dan organ tubuh yang diambil pelaku dengan menggunakan pisau cutter. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga korban yang melakukan aksinya pada Minggu 5 Maret 2023 lalu di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat.
Ada sebanyak 19 reka adegan yang diperagakan oleh pelaku yang dikawal ketat dengan persenjataan lengkap oleh kepolisian. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, reka adegan yang digelar selebihnya telah sesuai dengan keterangan awal dari pelaku. Kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, versi gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust.
Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Ya, cuitan Fatimah Zahra Tunisa melalui akun Twitternya soal piala yang diperolehnya usai memenangkan kontes menyanyi di Jepang dikenakan bea masuk dan pajak impor oleh pihak Ditjen Bea dan Cukai Kemenq mendadak menjadi viral, pemirsa. Beberapa hari lalu di lini masa Twitter melalui akun Twitter pribadi @zahratunisa, Fatimah Zahra Tunisa membagikan pengalamannya soal piala yang ia peroleh usai memenangkan kontes menyanyi di Jepang. Namun, dikenakan bea masuk dan pajak impor oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya, Fatimah menyebutkan biaya bea masuk yang ditagih mencapai 4 juta rupiah. Cuitan Fatimah pun menjadi viral di media sosial. Cuitan Fatimah pun ditanggapi akun Twitter staf khusus Kementerian Keuangan, Prastowo Justinus. Prastowo memohon maaf kepada Fatimah dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasca Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap fakta transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan, banyak pihak berharap kasus tersebut dapat diungkap secara gamblang. Transaksi fantastis yang diduga hasil pencucian uang itu pertama kali dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Sebagian besar transaksi mencurigakan itu terdapat di Dirjen Pajak dan juga Direktorat Bea dan Cukai Kemenq. Pasca Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap fakta transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan, banyak pihak berharap kasus tersebut dapat diungkap secara gamblang. Transaksi fantastis yang diduga hasil pencucian uang itu pertama kali dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Sebagian besar transaksi mencurigakan itu terdapat di Dirjen Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud MD, ada sekitar 198 laporan dari PPATK yang tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait. Menyikapi hal tersebut, Komisi 3 DPR RI akhirnya memanggil Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kepala PPATK mengungkapkan bahwa temuan dugaan TPPU itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas aliran dana super fantastis itu? Akankah oknum di balik transaksi janggal 349 triliun rupiah terungkap? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemerintah terus menggencarkan pelarangan penjualan barang bekas yang dikenal dengan thrifting. Penggerebekan ke sejumlah gudang terus dilakukan pihak kepolisian di sejumlah daerah di Indonesia.
Salah satunya pemirsa yang baru saja digerebek dan juga disita oleh aparat gabungan kepolisian dan Bea Cukai adalah sebuah gudang pakaian bekas impor di Jalan Kramat Soka, Senen, Jakarta Pusat. Pemerintah terus menggencarkan pelarangan penjualan barang bekas yang dikenal dengan thrifting. Penggerebekan ke sejumlah gudang terus dilakukan pihak kepolisian di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang baru saja digerebek dan disita aparat gabungan kepolisian dan Bea Cukai adalah sebuah gudang pakaian bekas impor di Jalan Kramat Soka, Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 600 karung besar berisi pakaian bekas impor berhasil diamankan aparat. Usai digerebek petugas, satu persatu karung tersebut kemudian langsung diangkut petugas gabungan kepolisian dan Bea Cukai ke dalam truk untuk selanjutnya diamankan ke tempat penimbunan pabean Cikarang. Selain di lokasi tersebut, petugas gabungan juga menggerebek 9 ruko yang berada di area Pasar Senen Blok 3. Pelarangan penjualan barang bekas impor terus menuai polemik. Meski di satu sisi, maraknya penjualan barang bekas dapat mempengaruhi industri garmen, namun pasar thrifting di Indonesia sudah terlanjur besar. Lantas, akankah pemerintah menutup seluruh perdagangan barang bekas alias thrifting? Bagaimana pula nasib pedagang yang terlanjur memiliki usaha barang bekas? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Syarat ibadah umroh bagi jamaah asing sudah dilonggarkan pemerintah Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Firman M. Nur. Jamaah kini hanya perlu menyiapkan paspor aktif. Aturan jamaah wanita wajib didampingi mahram dan aturan batasan usia jamaah kini sudah tidak berlaku lagi. Vaksinasi termasuk vaksin COVID-19 juga tidak lagi menjadi syarat. Meski begitu, pemirsa, Firman juga menyarankan agar jamaah Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan di Tanah Suci karena jumlah peziarah yang datang ke Mekah dan Madinah diprediksi meningkat pesat saat bulan Ramadan. Sangat melonggarkan persyaratan untuk berangkat umroh. Jadi cukup hanya dengan paspor, kemudian tanpa ada mahram, tanpa ada batasan usia. Termasuk vaksinasi meningitis sudah tidak menjadi persyaratan. Dan itu terlihat jelas dari sekarang keadaan bandara 2 hari menjelang Ramadan sudah penuh sekali jamaah untuk berangkat ke Tanah Suci untuk menaikkan ibadah umroh. Salah satu yang menarik kenapa jamaah ingin berangkat umroh, karena di Ramadan itu ibadah umroh senilai dengan haji bersama Rasulullah. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i kana Rasulullah. Artinya nilai ibadahnya itu senilai ibadah haji tanpa menggugurkan kewajiban ibadah haji itu. Kabar menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital.
Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV1. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV1. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi, hanya di TV1. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Kembali lagi di Kabar Sumatera, pemirsa, pelatihan bagi para anak-anak muda dan pelajar serta warga masyarakat yang cinta lingkungan digelar di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Usaha itu diharapkan dapat menghindari polusi di Danau Toba. Kegiatan workshop Back to Nature itu gagasan dari sejumlah penggiat dan pelaku sektor wisata di kawasan Danau Toba. Didukung juga organisasi dan penggiat dari Yayasan Pecinta Danau Toba hingga komunitas pecinta alam dan musisi Danau Toba. Agenda selama pelaksanaan kegiatan diantaranya workshop ekoenzim, pembuatan pupuk kompos yang ramah lingkungan, galeri lukisan dan mural, serta kegiatan edukatif lainnya. Lantas, apa tujuan kegiatan yang digelar selama 2 hari itu? Dari dulu, dari awal kita coba mengajari orang supaya lebih sadar lingkungan dan juga apalagi air Danau Toba terjaga. Karena kita udah lama praktekkan beberapa praktek ini seperti eceng gondok sebagai kompos dan juga ekoenzim sebagai pembersih di hotel kita, dan kami sangat puas dengan hasilnya dan sekalian juga hemat biaya untuk masyarakat lokal, jadi semoga sangat bermanfaat ini. Selain itu, dalam pembelajaran workshop yang ramah lingkungan dan peduli alam dapat menghindari polusi, menciptakan kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan, dan tentunya dapat meningkatkan ekonomi bagi warga. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV1 mengabarkan.
Pemirsa, tidak ada yang menyangkal bila empek-empek seakan identik dengan kota Palembang. Namun ternyata selain empek-empek, Bumi Sriwijaya juga memiliki kuliner khas lain, yakni martabak har. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul di sini rame, agak maju dikit suaranya. Rame ya kalau buka puasa ya. Ini ada tak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Pemirsa, kini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kedatangan bulan mulia ini selalu dijadikan momentum bagi setiap orang untuk mencari dan meningkatkan amal kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu barbershop di Bandar Lampung, yang mulai memberikan pelayanan potong rambut dengan bayar suka-suka alias seikhlasnya. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan barbershop atau tempat potong rambut di Jalan Pulau Legundi, Sukaramai, Bandar Lampung ini. Para penata rambut terlihat tengah sibuk memotong rambut para pelanggan yang datang. Namun, perbedaan baru terasa ketika pelanggan akan membayar jasa potong rambut. Jika sebelumnya tarif potong rambut di tempat ini seharga Rp35.000, maka menjelang Ramadan, pemilik barbershop membuat program bayar seikhlasnya. Salah seorang pelanggan hanya membayar Rp5.000 saja untuk jasa potong rambut. Meski hanya membayar seikhlasnya, namun para pelanggan merasa puas dengan pelayanan barbershop kekinian dengan berbagai gaya potongan rambut kalangan remaja. Seikhlasnya aja, tadi sebenarnya normalnya itu sekitar Rp35.000 ya kalau untuk normalnya, tapi Mada cuma membayar seikhlasnya aja. Berapa tadi bayarnya? Tadi cuma bayar Rp5.000 aja, Kak. Rp5.000 aja? Cuma Rp5.000. Terus rekomen banget, tempatnya bersih, terus nyaman, strategis. Terus stylenya juga bagus banget ini hasilnya. Pemilik barbershop menjelaskan dengan promo ini diharapkan dapat membantu para remaja yang belum memiliki penghasilan tetap agar bisa selalu tampil rapi. Bayar seikhlasnya, jadi berapapun kalian bayar kita akan terima. Nah, seikhlasnya plus doa. Yang pastinya ini hadir di Provinsi Lampung dan akan hadir di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jadi, lalu kita minggu depan ada promo lagi nih, 50% untuk semua jenis treatment. Barbershop ini memang baru buka pada awal Maret lalu. Selain memperkenalkan usaha barbershop, kegiatan ini juga sekaligus amal menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. 30 menit sudah kami menemani Anda, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.